tahun lalu, sebenarnya industri motor listrik di Indonesia ini sempat menggeliat banget. Tapi di awal tahun ini karena ada pandemi, motor listrik sebenarnya jadi kurang agak bergema di Indonesia. Dan sekarang ini ternyata ada pemain baru yaitu NIO yang datang dari Cina langsung. Dan kali ini sudah ada bersama kita salah satu jagoan dari NIO. Yuk bareng-bareng aja sama gua Hafiz Gemilang, kita review bareng. Ini dia NIO Enlight. Sebenarnya NIO ini bukanlah pemain baru di dunia motor listrik. Di luar negeri sana, tepatnya di Eropa dan Amerika, udah banyak banget yang pakai NIO ini sebagai kendaraan komuter atau kendaraan harian. Tapi di Indonesia memang NIO ini baru datang di tahun 2020 ini bersama PT Move Motor Asia. Yuk sekarang kita review langsung si Enlight ini, pertama dari bagian depan dulu. Secara tampilan, kita pernah nge-review motor listrik juga yaitu VR New Q1. Tapi kalau yang itu lebih feminis, lebih bulat-bulat. Kalau ini NIO Enlight dan beberapa NIO lainnya tampil lebih maskulin karena tampilannya kotak-kotak. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Dari bagian atas ini ada visor yang menutupi instrument cluster atau menutupi beberapa kabel-kabel di bagian tangnya ini yang kelihatan, jadi motornya kelihatan rapi. Nah, tapi di sini menariknya ada dua buah lampu sen yang dipasangkan ke stangnya. Dan lampu sen ini nanti kita bahas karena ada yang menarik di lampu sennya. Terus turun ke bawahnya lagi ada satu buah headlamp, tapi di sini udah canggih banget karena ada daytime running light-nya. Dan di tengah-tengahnya sini lampu utamanya pakai model yang proyektor. Jadi dipastikan lampunya terang banget. Turun ke bagian bawahnya, kita lihat kaki-kakinya. NIO ini pakai suspensi depan yang modelnya teleskopik biasa, yang lengkap dikasih ada pengaman ala mata kucing gitu, yang berarti motor ini siap diekspor ke Eropa ataupun Amerika. Terus juga suspensi ini dikasih cover karet gitu, yang tampilannya ada sedikit sentuhan klasiknya. Dan di bagian bawah sini kita bisa lihat kalau NIO ini pakai kaki-kaki yang modelnya seperti motor matic kebanyakan, yaitu pelek yang ukurannya 12 inci dibalut sama ban ukuran 90/90 ring 12. Depan belakang peleknya sama. Yuk sekarang kita lihat aja bagian sampingnya. Dari samping sini kelihatan banget kalau ternyata NIO Enlight ini secara dimensi lebih besar dibanding VR New Q1. Kalau ini memang modelnya rasanya siap untuk dipakai boncengan karena sisa jok untuk penumpangnya masih lebih besar dibanding VR New Q1 kemarin yang rasanya mepet banget. Terus juga di sini bisa kelihatan decknya yang lumayan tebal dan lumayan tinggi posisinya karena baterainya itu disimpan di dalam decknya ini. Terus kita bisa lihat juga di sini penggunaan model lengan ayun yang kelihatannya maskulin, tebal dan bahannya besi, bukan pipa biasa. Terus model body dari Enlight ini mengotak, senada sama bagian di depannya. Tapi kita bahas dulu bagian mesin atau motor listriknya yang mirip banget sama VR New Q1. Motor listrik itu ditanam di bagian pelek belakang, jadi otomatis untuk penyaluran dari mesin ke ban udah pasti nggak ada penghalang lagi. Dan motor listriknya buatan Bosch juga sama kayak VR New Q1. Dan konon katanya baterainya itu untuk ngecas dari 0 ke 100% butuh waktu sekitar 7 jam. Tapi kalau itu pakai chargeran yang versi normal atau versi standar. Sementara kalau kita pakai chargeran yang fast charging itu bisa ngecas 3,5 jam. Berarti 2 kali lipat lebih cepat. Dan untuk buka baterainya kalian harus buka melalui kunci yang ada di dalam bagasi ini. Kita buka. Karpetnya kita buka. Nah, baterainya ini lumayan berat. Baterainya bisa dicas langsung dari baterainya, jadi chargernya bisa ngecas. Jadi kalau kalian mungkin tinggal di apartemen, kesulitan untuk ngecas di parkiran, kalian bisa bawa ini ke rumah kalian dan langsung dicas saja. Nah, di bagian bagasinya ini cukup luas, bisa menampung satu baterai lagi untuk cadangan. Di sini bisa dilihat ada port untuk ngecas. Jadi kalau ngecasnya mau dari parkiran bisa langsung cas di sini. Dan di sini ada yang tadi gue bilang rumah kunci untuk ngebuka tempat penyimpanan baterai di depan ini. Nah, sekarang kita lihat aja bagian belakangnya. Tampak belakangnya senada sama depan dan samping, mengotak banget. Terus juga di sini ada stop lamp yang modelnya bar gitu, jadi modelnya lurus, yang lengkap sama lampu sen yang menjepitnya. Terus ini nggak pakai spakbor, tapi jangan khawatir kalau kalian ngelewatin genangan air, pasti akan tetap aman dari kotor-kotoran karena dikasih
mudguard yang menempel ke lengan ayunnya. Yang menutupi mudguardnya ini kita bisa lihat roda belakangnya di sini memang tampilannya jadi kekar banget dan tampilannya padat banget karena ada mesin listriknya yang dari Bosch tadi. Tapi pelek belakangnya ini pakai ukuran 12 sama kayak depan, dibalut sama ban 120/70 ring 12. Dan menariknya, suspensi belakangnya ini pakai shock model ganda kiri kanan yang bisa diatur tingkat preloadnya. Udah lengkap semua kita bahas bagian depan, samping, dan belakang. Sekarang gue mau nunjukin gimana posisi duduk gue di sini dan kita lihat aja instrumen clusternya ada apa aja. Yuk. Tinggi gue 178 cm dan ini adalah posisi duduk gue di New Enlight ini. Posisinya nyaman, lumayan gak terlalu tinggi joknya, tapi karena joknya melebar di bagian depan jadi paha kita agak mengangkang. Jadi kaki memang kalau mungkin yang tingginya di bawah 170 akan sedikit jinjit. Terus juga kita bisa lihat sini posisi decknya yang cukup tinggi karena ada baterai dan decknya juga tebal yang ngebuat posisi duduk gua ketika kaki naik ke deck jadi lumayan sedikit agak jongkok nih cuy, walaupun ya nggak terlalu lah. Sekarang kita lihat aja bagian instrumen clusternya dan ada apa aja di bagian stangnya. Instrumen clusternya model digital tapi belum negatif display, tapi tetap nyaman dipakai walaupun di siang bolong seperti ini. Bisa menampilkan banyak informasi. Di bagian kiri ini kita bisa lihat ada sisa baterai, bukan fuel meter karena ini motor listrik. Di bagian tengah yang kecil ini ada odometer, dan di sini ada mode berkendara yang bisa diatur melalui stang di sebelah kanan, dan ada speedometer di pojok kanannya. Informasi kecilnya di atas ini ada penunjuk jam, dan ada indikator satelit dan GPS. Terus yang menarik yang tadi gue ceritain, kalau lampu sennya kita nyalain, akan ada bunyi yang keluar karena motor ini senyap banget motor listrik, jadi ketika berbelok mungkin harus ada bunyi yang menarik perhatian orang-orang di sekitar kita. Dan menariknya lagi, lampu sennya ini ada fitur untuk mematikan otomatis seperti halnya di mobil. Jadi ketika kita nyalain lampu sen misalnya ke kiri dan kita berbelok ke kiri, pas kita balikin ke tengah lagi akan mati. Tapi itu hanya berlaku ketika motor ini dalam keadaan berjalan. Sekarang kita lihat bagian stangnya ada apa aja. Dari sebelah kiri dulu, ada handle untuk rem belakang. Terus ada yang kecil tapi nggak kelihatan, ada untuk pas beam nih cuy. Terus juga ada saklar lampu dekat lampu jauh, ada saklar untuk lampu sen, dan ada klakson, serta ada tombol untuk menyalakan cruise controlnya. Wih, udah kayak moge ya. Di sebelah kanan ada handle juga untuk rem depannya. Terus juga ada tombol yang plus minus gini, bukanlah volume, tapi untuk mengganti riding mode-nya. Di tengahnya ada saklar untuk lampu hazard. Terus ada tombol seakan tombol starter, tapi ternyata bukan. Ini adalah tombol untuk menjalankan motor ini. Jadi ketika kita nyalain, motor nggak bisa langsung digas karena nggak ada suaranya juga. Jadi kita harus pencet dulu, tunggu sampai indikator ready, baru kita bisa maju motornya. Di bagian tengah sini, selain ada pastinya rumah kunci, di tengah-tengah sini ada cantelan untuk ngebawa barang-barang, dan di atasnya ada port USB untuk ngecas daya gadget Anda. Lalu di bagian paling kirinya, ada kompartemen yang rasanya muat untuk menyimpan satu buah botol atau mungkin barang-barang lain. Nah, yang menarik, di semua motor New itu ada ECU yang canggih banget, yang bisa terkoneksi data-datanya ke smartphone kita langsung. Jadi ada semacam SIM card yang ditanamkan oleh New ke motor-motornya. Dan di aplikasinya ini kita bisa ngeliat beragam informasi tentang motor kita itu. Dari mulai baterai info, ada baterai level sampai baterai health-nya, ada rute yang terakhir kita lalui, terus ada statistik berkendara kita, sampai ada smart check untuk ngecek gimana sih kondisi kendaraan kita. Dan ini setelah kita cek ternyata motor New yang tadi kita review dalam kondisi perfect, poinnya 100, dan kita bisa lihat hasil reportnya gimana kondisi motor kita. Jadi udah pasti motor listrik memang low maintenance, dan New ini benar-benar bisa dibilang maintenance free. Bahkan kita bisa lihat kondisi motor kita, jadi kita bisa tahu kapan harus servis dan apa yang bagian harus diservis. Udah gitu, motor ini juga diklaim anti maling nih cuy. Karena selain ada fitur GPS yang terkoneksi ketika motor menyala, ada juga fitur GPS di bagian motornya. Jadi kalaupun baterai udah diambil, akan bisa tetap ketahuan kalau kita menghubungi
New. Terus bahkan di aplikasinya ini kita bisa ngelihat ada notifikasi kalau motor kita bergerak dan kalau motor kita dipindah-pindahkan oleh mungkin tukang parkir atau kondisi harus dipindah-pindahkan. Keren banget ya. Yuk, sekarang gue nggak sabar untuk nyobain gimana sih impresi dari New Light ini. Tapi sebelumnya namanya ini sepeda motor, jadi kita harus pakai kelengkapan berkendara yang sesuai sama aturan lalu lintas. Let's go! Nah, sekarang kita langsung mulai pakai N-Light-nya nih cuy. Gimana sih rasanya? Udah pasti karena ini motor listrik, nggak ada suaranya pas dinyalain. Langsung untuk memulai kita pencet yang start aja, yang hijau. Ready. Ini mode pertama ya. Oke, digas halus, nggak kayak motor listrik kebanyakan yang langsung nendang-nendang gitu ya, ngejambak-jambak tenaganya. Ini cenderung smooth dan cenderung linear tenaganya, jadi nggak langsung ngebeledak di awal tenaganya. Tapi seperti biasa karena ini motor listrik, jadi nggak ada suara sama sekali ya. Suspensinya gimana? Suspensinya depan lumayan empuk, tapi belakang lumayan medium. Tapi bisa diatur tingkatnya, nanti tinggal diputar-putar aja, mau medium, mau lebih lembut lagi atau lebih keras lagi. Handlingnya ala motor-motor matic kebanyakan. Tapi yang tadi gue bilang ternyata decknya yang posisinya cukup tinggi dan lumayan tebal, jadi ngebuat gue lumayan agak jongkok dan nekuk sedikit kakinya. Jadi untuk riding jarak jauh rasanya mungkin akan kurang nyaman nih. Oh iya, klaimnya baterainya ini yang 26 ampere hour ini bisa menempuh jarak sampai 70 km. Tapi itu tergantung riding style dan tergantung medan yang dilalui. Tergantung juga bobot pengendaranya. Dan katanya juga ini bisa berlari secepat 45 km per jam maksimalnya. Tapi kita tes coba ya. Ini mode kedua. Naik mode ketiga. Oke. Udah 40. Wah, 47, 48, 50, 51. Ya, kalau dipakai sama gua berarti maksimal mode 3 itu di 51 km per jam. Oke. Ternyata kalau mode 3-nya lumayan jambak-jambak nih tenaganya. Lumayan, torsinya lumayan tinggi di putaran awal. Nah, yang namanya motor listrik udah pasti fun to drive. Dimana-mana, dari mulai gue nyobain Gesits, VR New Q1 dan nyobain New ini fun to drive banget, gampang dikendalikan, gampang dikendarai, apalagi karena ini rasanya torsinya nggak meledak di awal. Dan menariknya lagi karena ini motor listriknya dibuat oleh Bosch, pabrikan Jerman. Begitupun juga pengeremannya yang udah pakai electronic braking system. Dan New ini ada fitur yang namanya regenerative braking system. Jadi ketika kita ngerem, ketika kita sering stop and go, ada tenaga yang bertambah ke baterainya, alias daya yang bertambah ke baterainya. Pasti kalian udah gak sabar untuk nyari tahu berapa sih harga dari N-Light ini. Gue pun juga demikian. Nah, N-Light ini dijual oleh New Indonesia dengan harga 27 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi harganya bukan off road lagi, harga segitu udah siap kalian bawa pulang. Tapi kalau rasanya kurang dari N-Light ini, kalian butuh jarak tempuh yang lebih, butuh yang lebih cepat, kalian bisa pilih NQi yang GT ini, yang di samping gua ini, yang warnanya hitam merah. Ini tampilannya memang sama yang Light, tapi ada ubahan, ada perbedaan di bagian instrumen clusternya. Dan ini pakai 2 buah baterai sekaligus. Baterainya itu kapasitasnya 26 ampere hour juga, tapi ada versi yang 35 ampere hour, yang pastinya lebih bertenaga dan jarak tempuhnya lebih jauh. Urusan harga, NQi GT ini dijual dengan harga 48 juta rupiah untuk yang versi 26 ampere hour, tapi dapat 2 baterai. Dan untuk versi yang 35 ampere hour dijual dengan harga 69 juta rupiah. Nah, kalau kalian pengen beli baterai cadangan dari New ini, kalian butuh budget sekitar 11 juta rupiah untuk beli baterai cadangan. Jadi menurut kalian lebih baik versi yang GT atau beli N-Light dengan baterai cadangan? Coba sampaikan di komentar di bawah ini. Terus coba kalian komen juga soal kedatangan New ini dan soal mulai aktifnya lagi motor listrik di Indonesia. Dan habis komen, jangan lupa juga dong buat like, share, dan subscribe channel Persbuka Otomotif. Gue pamit, ciao!